Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Dika dan gue di sini bakalan review laptop Asus VivoBook series 14/15 dan udah pakai Ryzen 5 loh. Penasaran? Apakah worth it untuk 4 tahun ke depan? Tonton videonya sampai habis. Check this out. Oke teman-teman, jadi inilah dia Asus VivoBook Go E1404 FA yang dibanderol di angka 8 jutaan aja nih teman-teman. Dan juga di sini ada variannya ya, ada Ryzen dan juga Intel. Di sini gue milih varian yang dari AMD Ryzen, yaitu Ryzen 5 7000 series ya guys ya. Tepatnya itu 7520U series. Selain dari Ryzen juga ada dari Intel kok. Buat kalian yang pencinta Intel, ada juga Intel Core i5 yang bisa kalian searching lagi di Google ya. Dan untuk MOS TDP-nya itu di angka 15 watt. Untuk teknologinya itu di 6 nanometer. Itu sudah termasuk sangat awet untuk pemakaian ya guys ya. Dan 6 nanometer ini digunakan pada laptop-laptop terbaru, atau bisa dikatakan prosesor terbaru ya guys ya, karena jarang banget laptop-laptop sekarang menggunakan teknologi 6 nanometer. Dan selanjutnya untuk display dari laptop ini menggunakan layar ukuran 14 inci dan resolusi 1920x1080 atau Full HD dan rasio 16:9. Dan untuk di bagian touchpad ini udah dilengkapin fingerprint reader loh, untuk keamanan biometrik kalian. Dan kita masih berada di luarnya nih. Sekarang kita bahas keyboardnya. Keyboardnya itu memakai dari Asus, yaitu Asus Ergo Sense Keyboard yang memberikan kesan nyaman dan enak lah untuk buat ngetik. Dan untuk keyboardnya sendiri juga dilengkapi light keyboard loh, atau lampu keyboard dengan 3 tingkat brightness atau 3 tingkat kecerahan yang bisa kita atur dengan menekan tombol F7 pada keyboard. Dan warnanya cuma putih aja ya. Oke, kemudian kita beralih ke I/O portnya. Dari I/O portnya itu standar ya, ada 2 USB Type A, 1 USB Type C, 1 HDMI, dan 1 audio 3,5 mm. Dan selanjutnya untuk RAM-nya di sini gua pakai RAM 16 GB LPDDR5 dan storage-nya itu 512 GB ya guys ya. Kemudian Excel-nya juga udah bisa 180 derajat guys. Jadi kita lebih enak atau lebih nyaman kalau mau bisa untuk presentasi atau sharing. Dan untuk skor dari Geekbench-nya tadi gua ngetes di ruangan tanpa AC ya, itu dapat skor di single skornya itu 489, sedangkan multi core skornya 2397. Itu sudah termasuk kenceng ya guys ya.
Oh ya, selanjutnya yang spesial nih, yaitu AI Noise Cancelling Microphone. Yang spesial dari Asus VivoBook ini yaitu ini AI Noise Cancelling Microphone, dan speakernya itu ada. Kalian bisa mengatur atau membukanya itu di aplikasi My Asus. Dan yang ini yang gue bilang tadi ya, ada AI Noise Cancelling Speaker. Kalian bisa ngatur AI Noise Cancelling Speaker sama mikrofon ini, bisa masuk langsung di aplikasi My Asus. Di situ nanti ada fitur-fitur lanjutannya, kalian bisa atur aja sesuai kemauan kalian aja guys. Cek. Halo. Oke teman-teman, ini suara gue ya waktu pakai AI counseling dari Asus VivoBook-nya. Dan ini suara gue kalau nggak pakai AI counseling. Kelihatan ya perbedaannya. Dan ini dia webcam dari Asus VivoBook yang beresolusi 720p 60 fps dan dilengkapi dengan dual microphone yang sudah disertai AI cancelling noise dari Asus. Dan gak kalah menarik, webcamnya ini dilengkapi dengan privacy shutter ya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan tentang review laptop Asus VivoBook series 14/15. Dan ini juga bisa kalian pertimbangi loh, harganya juga terjangkau di harga 8-9 jutaan ya. Dan untuk series ini juga gampang kok ditemuin di toko-toko offline atau online manapun. Semoga kalian bisa terbantu untuk yang lagi cari laptop di harga 8-9 jutaan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.